merangkul-rangkul Profesor Nick Hasim. Banyak Pak, kalau saya ke sana bukan sombong, orang-orang istana banyak hadir. Profesor Harundin dan lain-lain mereka hadir. Makasih Pak Yai. Dari dulu kami tak paham. Kami paham, innalillah itu matilah selalu. Tapi Pak Yai bahaskan seperti itu, pahamlah kami. Innalillah adalah way out, jalan keluar. Lagi-lagi Pak Yai bahaskan tentang setan di Selangor, pahamlah kami. Kalau tak ada setan tak boleh ada Johan. Jadi tuan dan puan saya mau tanya, setan ada tak ada? Ada Pak Yai, lebih baik ada. Entang batur dah anda ke berapa puluh tahun menganut pemikiran bahwa setan lebih baik tidak ada, nunggu-nunggu awas setan ya harap betul ibadah kemun gak usah awas setan jelma goblok tolol blokon main bola kapan Pak main bola kemun gak usah musuh musuh datang kayak apa mana lihat perang Badar orang-orang bodoh tapi iman menang. Perang Uhud sok pinter kalah. Nih pasukan Nagrog antara lain. Ini yang sering jam 3 rutin jam 3 adzan awal. Siapa namanya? Wardi, disebut Wardi Pucang. Karena suka berburu dia mendapatkan pucang tenawan. Kancil. Di mana kerjanya? Kuli bangunan. Saya gaji 35.000 sampai. Kerja. Tapi setiap jam 3 dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ieu adzan awal sanes adzan subuh. Hayya 'alas shalah di 2 kali gendening. Hayya 'alas shalah. Paduli teuing mah pasukan Badar cerai. Nagrog didatangi oleh rombongan-rombongan dari mana-mana, para profesor dunia datang ke sini bertanya tentang bagaimana itu bisa bergerak seperti itu. Kampung seperti ini tapi bisa bergerak seperti itu. Ini orangnya. Ini Badri itu ayat tuh ke ngaduk tuh. Apa tugas dia? Setengah jam sebelum datang waktu sholat baca Quran di masjid. Ketika ini bergerak, si ini pun bergerak. Ini adalah si Warsa. Lihat penampilannya. Kira-kira, nah ini. Profesi sehari-harinya ini. Silakan Anda datang. Testimoni pembuktian. Ini hikam baru. Karena nanti pakai kitab diderak-dekan ku anak beres gitu mah. Ngomong entenan hese mah. Lain nerangkeun ieu na. Tah ngomean sirah manehna hese. Pagujud nah huluna loba teuing budaya. Macam wah blak-blakannya saya mah. Wah orang balik euy tinggalkeun jajan mah kieu patut. Jeung wae nu gering ke maneh terus-terusan. Panek berobat tadi si Warsa. Jam 11 di sawah kene, jam 12 guys aya di masjid. Tidak pernah berani meninggalkan. Dia ngomongnya pelan, tapi subuh-subuh selalu jihad, mengetuk pintu tetangga. Assalamualaikum kamalasjid. Ayo si Warsa ka dieu teh ayeuna. Biasanya suka ikut. Kamalasjid, kamalasjid. Kamalasjid, kamalasjid. Dicarekan. Bener, tidak ada gengsi karena orang bodoh. Namun siang ngomong siang, la ikrah fidin, tiada paksaan dalam agama. Ibadah mah kudu ikhlas, tong dipaksa-paksa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Teuing aing mah teu ngarti. Mending nu tolol gitu daripada ente kaluaran pesantren gengsian. Ustaz hayo gerakeun. Jadi begini, mereka masalahnya suka marah sama saya tersinggung. Tersinggung pasukan Badar, tersinggung jureg. Yang lain nih si Sodik tetangga aing didinya baju lagi pemberi dewek menangan hanyuang ke masjid baheulana ge jelema teu gejog sia teh paduli teuing daur ulang tak nahaon tong sok ngomong-ngomong wae masa lalu. Wah jadi kieu paneta urut badong paneta urut anu urut Sayyidina Umar ge urut Rabi'ah Adawiyah urut daur ulang. Si ini dulu saya bangunkan. Pud hudang. Saya bergerak sendiri dulu. Hudang. Kayak kagok wa teruskeun ceuk aing. Bukan apa-apa, tukang bubur ayam. Jadi subuh-subuh masih kena ngaguis, lain ngaguis pemajikan lain.
Saya mau nanya nih, santri Hikam. Dengan saya, Anda bukan santri saya, santri Hikam. Santrinya Ibnu Athaillah, ini juga santri beliau, gitu ya. Saya bukan guru Anda, saya bukan guru Anda. Saya tidak pernah memposisikan. Kenapa di atas duduk? Nah, kudu kasihan yang belakang. Kalau saya duduk di situ, di tukang gituan. Jadi saya di sini bukan membawahi Al-Mukarramin untuk komunikasi aja. Saya teman aja, bukan guru. Gurunya beliau, gurunya pengasabah, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya Gus Dur, gurunya Mbah Hasyim, gurunya. Guru-guru itu mereka. Ama Salah Jambu, Abuya Panyalu. Saya bukan. Guru mereka bukan saya. Saya bukan. Nah, gayengkeun hudang pun hudang ke kagok wah teruskeun. Ada niat pulang dari sini bergerak? Tanya anak buah Yahudi mah teh gitu. Kos hayam ditungtun munur dihareup mabur yo. Eta anak buah kocok. Anak buah ayam begitu, dijian di tukang mundur. Di payun atuh mabur teh ka mana. Mudah-mudahan pulang dari sini berubah, amin. Ulah eleh ku ieu pasukan Badar tah. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahib Rasul yang banyak meriwayatkan hadis betul. Belum pernah ketinggalan perang kecuali ada halangan. Kelemahan beliau apa? Fisiknya sangat lemah karena pendek kan. Orang lain duduk maka dia berdiri. Repot kalau perang, bawa pedang dipanggul. Batur disoren ya dipanggul, dalam disoren ngangsa. Saya seneng kalau hikayat sahabat itu yang gitu-gitunya, nu bodoh, nu rayot gitu dah. Nu fisikna cacat gitu dah. Tegaknya agama ternyata dengan orang-orang begitu. Lain ku jelema nu hararebak, make sorban gaya bag, make udang gede. Pantes innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Agama akan tegak justru oleh pajir-pajir. Jelema barelegug kan geus diomean gitu. Urut belegug mah tobatna nyaan poporih baheula aing belegug wae. Ai urang mah pan teu belegug heuh. Teu belegug pisan gitu maksudnya. Jadi teu pati hayang ngome diri dah teu belegug heuh. Heeh, jadi belegug. Bener jangan samsu. Allahu Akbar. Abdullah bin Mas'ud ditanya, kalau kayak pakai bahasa kita, mud, lu perang, ngiring atuh Gusti, masa saya nggak ikut, wah jangan gitu Rasul, saya ikut dong. Kira-kira dipetakan anak gitu lah. Ya ikut. Barangkali ada obsesi, ada target kamu, saya mau gak usah repot-repot. Saya pilih satu aja. Apa yang kamu mau? Abu Jahal. Dengekeun, yang paling lemah justru cita-citanya paling tinggi. Saya tidak mau membunuh cuma tentara kelas bidak. Saya ingin tuh sang pemimpin si Abu Jahal. Begitu ikut perang kan kalantang kuliting di sisi, tuh bisa ngilu ka tengah, kacieun kating cak batu. Sedangkan hayang saha? Wah itu panglima. Allah kabulkan suara hati Abdullah bin Mas'ud. Sampai hari ini saya belum membaca dalam Syarah Bukhari siapa sahib Rasul yang menyambarkan pedangnya ke badan Abu Jahal sehingga ia tergelincir ngagoler. Ketika akan dicabut nyawanya oleh Israel, Allah perintahkan, Israel jangan dulu dicabut. Apa? Ada yang mau? Datang Abdullah bin Mas'ud. Kacipta eta nyokot pedang. Cing atuh jadi anak buah Abdullah bin Mas'ud ente teh. Paling lemah fisiknya tapi paling depan dalam jihad. Ya makalah kaditu Kang heujung we kaditu mati-mati paeh ge maneh heula. Ustad licik. Ulama enggak ngerti perjuangan. Begitu saudara. Zaman Nabi Ibrahim
Siapa pasukannya? Tidak punya hansip-hansip acan. Beberapa pasukan terlatih Banser teu boga, Ansor teu boga. Garda teu boga. Sorangan ngagidig perang. Cek si Numrud, perang Ibrahim. Jadi padahal hati mengageter, aduh jadi kumaha. Buka tafsir 4 jilid ke atas, Pak. Tafsir Jama, tafsir Khozin 10 jilid, Qurtubi. Anda akan punya wawasan. Tafsir Jalalain halus diselesaikan. Tapi jangan cukup dengan itu. Kurang panjang riwayatnya. Ya, kalau tafsir 4 jilid ke atas, riwayatnya panjang-panjang. Saya tahu yang gini-gini karena buka tafsir yang agak tebal-tebal. Allahu Akbar. Maka terdengarlah gemuruh di angkasa. Kira-kira mulai pasukan pesawat. Rencana pesawat hari tamu. Suara apa ini? Gelaplah langit. Ternyata junudullah, tentara Allah yang dikirim dari stok sana. Apa? Nyamuk, reungit. Siapa kurang ge sabaraha lila eleh ku reungit, DBD ku reungit teu. 6 juta sekali diubaran, sekali nyongcong. Reungit. Di antara pasukan nyamuk, mohon maaf jangan tersinggung. Aya nu geus aki-aki. Sepuh. Dan mohon maaf, matanya hanya sebelah, tinggal sebelah. Muncul aja mah. Ditanya ku babaturanna nu ngora keneh, "Ki ngilu perang?" "Ngilu aki." Aki mah geus ngaliwet hayu. Kacipta ku saya eta. Reungit aki-aki diheureuyan ku tentara muda. Itu aki mah geus ngurus senjata, mangga aki mah naon ditugaskeun. Sugan aki aya kahayang aya. Hayang naon aki? Hayang si Numrudna. Sama aja. Dalam riwayat selalu ada begitu, nu hese tepa ka urang, mun ngaji-ngajina nu kitu teh mung nepakeun. Munafik. Saya orang bodoh, anak tukang kuli bangunan. Tinggal tika poe, saya sangaleun saya mah teu leungit. Saya orang bodoh. Orang kampung tak baraya. Manehanana ninina jicir ka ditu. Orang tua saya di Jakarta, kuli bangunan. Saya anak tukang kuli bangunan. Jangan heran kalau di NU martabat saya dulu cuma ketua ranting. NU Sukabumi si Piulas karunya si jajan urang angkatnya jadi ketua ranting. Saya diangkat di ditu tuh dihareupeun kobong. Dilantikna ku Mang Hadi di kacamatan. So, saya melantik saudara Haji Jajan sebagai ketua ranting Desa Karawak. Paduli naon we. Tahu-tahu tahun 2000 saya diangkat menjadi mudir Jawa Barat. Kena nu kitu mah, tong sok ganeng. Gawe cing bener gawe. Tong sok perebut kadudukan hirup mah. Loba jelema boga kadudukan tapi teu gawe. Status quo. Dirin si Aki melu. Dia teh ngong teh ngapungna teh nyangeyeng ting kumaha. Dia pilih apa tadi? Karena jago tua berpengalaman. Kalau pasukan biasa, one man, one foot, one by one, 1 lawan 1. Nging cek, bae, ngung cek, bae, ngingak, bae. Si Aki beda cara, sebab ngungnyet tidak mampu, racunnya sudah lemah, ada taktik. Di kurilingan si Numrud, nging, tebenang-benang, tebenang. Akhirnya masuk ke hidungnya. Irung di asupan reungit ripuh eta. Dibeset rawe, digebuk ripuh sorangan. Akhirnya dia menabrak-nabrakan diri ke dinding. Dinding semua asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Akhirnya paeh kaluar Aki beresnya euy. Siap jadi anak buah aki-aki reungit. Tah kitu jadi anak buah reungit atuh sia teh hirup teh. Jadi anak buah Rasul mah pimanaeun. Meni mung kitu-kitu acan geus hayang ayuhan nasi teh kulo muludan. Dionang aduh make jas ini. Pidato daang mama mana puteuina. Amat tara jarum sok nyolok Ji Samsu.
balik diiring ku santri jek jedek jek kemana mualim mujahid gitu usum perang luhad lahed masya Allah amin ya jadi panjang ngomong teka mana ejik nah Allahu Akbar itulah Abdullah bin yuk nadom yang tadi yuk kumateh nadom teh poho deui alamul ki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tuntut ruh jismani ruhani sultani kudsi urang terus berjuang nembuskeun diri. Ada satu saja yang tembus ke langit, terbuka pintu langit, turun junudullah, menang kita. Kenapa hari ini masih belum juga nu ngadunga deket Ka'bah mang juta-juta Allahumma sholli muslimin fi Filistin amin najan leweh ya amin ari kolbuna teu tembus mah cu kalbunya harus tembus Pak kalau ada pengantin nyaho pengantin malam pertama hayo he noelan bujur ka pamajikanana tika isuk hayo noelan bujur kalau istrinya sudah beger naon beger teh ya sudah pengen gitu pasti ada sesuatu yang ditunggu kok naon kikituan rahasia inti tidak dijamah barang penting tidak dipakai. Mungkin kata malaikat ketika orang berkeliling di Ka'bah Rabbana atina fid dunya hasanah huntu tawaf ruhnya ndak disentuh mungkin cek Ka'bah teh nganyabakan wae bucur mang juta-juta nu init ka ditu Islam eleh keneh wae di mana-mana itu kumaha ieu teh hikam ke arah sana ya walaupun saya sudah belajar pakai Al-Hikam umroh tiap tahun ini saya enggak karena membangun tahun-tahun yang lalu ting 11 kali poho deung hitungna tiap tahun saya berangkat ke sana lapor kepada Rasulullah jangan sebut Rasulullah jenazah terbujur dalam kubur di Madinah tapi beliau adalah panglima wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya secara ruh beliau hidup tersenyum datang prajurit tolol dari Sukabumi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lapor. Pekerjaan saya masih sangat lemah. Saya baca Quran satu khatam di depan makom beliau. Itu biasa, mohon maaf bukan sombong. Karena ini adalah sama dengan 17 Agustus kita mengatakan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya ke sana seolah-olah melapor Pancasila, undang-undang Allah gitu. Saya baca Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Diam dulu. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-afu minka. Wahai Panglima Agung, ampuni saya. Jangankan mengusir zina dari se-Indonesia, sekabupaten, seprovinsi, sedesa saja saya belum. Di kampung masih loba pelacuran ya Rasulullah. Maafkan saya. Cerikalah bebeakan di depan beliau. Warka'u ma'ar-raki'in, laksanakan berjamaah ya Rasulullah. Jangankan menggerakkan satu negara, satu kabupaten, satu desa pun kesulitan ya Rasulullah. Tiap perintah dengan mandul terlaksana. Majong-jone deh ya, datas waktosna kumaha aja jangan belagum. Laporlah ke Rasulullah. Jangan sebut beliau jenazah enjoy keur di surga we jeung wedadari. Siapa bilang? Ahli surga belum masuk surga, ahli neraka belum masuk neraka. Mereka di barzah. Mereka sedang menunggu. Panabiyukum magmumun li ajlikum. Nabimu sedang bingung memikirkan kamu. Nunggu laporan. Itu anak buah Rasul itu, pasukan Rasul. Hadlah, semangat. Terus nasibnya sakit kumaha.
Allahu Akbar. Yuk, mulki ini kurungan langit satu kita olah dengan kalbu kita, dengan zikir kita. Malakut langit 1 sampai 7 tembus oleh ruh Anda. Jabarut sidrah muntaha alam kosong setelah langit ke-7. Hajiz bainal haromen adalah antara alam lahut dan alam kholik. Kholik makhluk, maaf. Lalu harus kita tembus kemana? Yang tadi. Kita harus tembus ke lahut, alam yang tidak bisa ditunduk, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Yo, pakai telunjuk kayak malam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Lahut mah geus tong dituduh sebab lebih dekat daripada otot leher. Tapi dimensi lain. Yo, hareup tukang. Katuhu kenca. Luhur handap. Luar jerak. Di bulan ku Gusti Allah. Yuk bareng. Luhur hareup katuhu ca luar jero di bulan ku Gusti. Luhur hareup kang katuhu luar jero di bulan ku Gusti. Luhur hareup tu katuhu kenca luar jero di bulan ku Gusti Allah, di bulan ku Gusti. Bagaimana saudara memahami al-muhit? Al-muhit itu mencakup. Nyalahkeun Sayyid Mansur Al-Hallaj gegabah Anda. Menyalahkan Syekh Junaidil Baghdadi, keliru Anda. Beliau adalah imam kita dalam tasawuf. Syekh Abdul Qadir pengikut Syekh Junaidil Baghdadi. Syekh Hasan Basri pengikut Junaidil Baghdadi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dina merek wasi'a kursiyuhu samawati wal ard jadi tulisan. Paling dipakai wirid yang beunghar dewa nyatu dewa tungtung. Wasi'a kursiyuhu. Wasi'a ay awsa'u, dia lebih luas. As-samawat seluruh langit wal ard bumi dicakup oleh dia. Wa ma fiha dan yang ada di bumi itu termasuk diri kita. Mun otak salira masih kena sulit mikir nu kieu tong di pikiran, rasakeun. Apa? Rasakan. Nanti ke depan ada dalam hikam. Saya sedang mengulas ini rangkuman 292 sedang saya rangkum. Mati-mati teu tamat kitab dage geus tamat maknana keur salira. Beusi hikam teh kitu. Saya mau nanya, orang Hindu kepercayaannya Tuhannya apa? Orang Hindu Tuhannya apa? Dewa. Pemimpin dewanya siapa? Maneh mah kurang studi banding jadi jelemana. Dewa guru. Siapa pemimpin dewanya? Berapa tangannya? 8. Di mana dia ada? Kata orang Hindu. Di atas sana di swarga Maniloka. Terus terang umat Islam di kita itu kebanyakan masih seperti Hindu pikirannya. Dianggap Allah itu di langit sana duduk ngatur leungeunna lobaho. Ini kekeliruan, ini teu make hikam teu ngomong. Tuhan kita tidak di sana. Jangan terjebak dia di atas sana. Atas mana? Kalau Anda mengatakan Tuhan di atas berarti tidak di bawah. Kalau Tuhan di atas berarti memerlukan tempat, berarti tidak qiyamuhu binafsihi. Yahtaju ila mahalin aw ila mukhassisin. Masih memerlukan tempat. Dia tidak memerlukan tempat. Dia gaib, dia samar. Di ditu, di dia, harus tukang katuh kenca. Kita dibalut oleh dia. Lain pemikiran salah, nanti ke depan. Itu hikam. Muntahkan air mata saudara ketika Anda berpikir tentang zat Allah. La ilaha
sorban ku Cisoca. Air mata kita baru keluar kalau sakit hati oleh mertua, motor di paling badong, dapur kahuruan, ecek-ecek. Air mata murahan, air mata ma'rifat. Bahkan tidak sedang dikir pun melihat sesuatu. Barabai, Cipanon, jadbah itu, mahal itu. Amin. Tangga hikam teh lain bahan pidato. Jadi bagaimana tadi? Ruh jismani, ruh badan, ruh ruhani, ruh yang ada pada kalbu, sultani, ruh puad, kudsi, ruh sirri, olah kabeh. Urang terus berjuang nemuskeun. Mudah-mudahan saudara-saudara lebih tembus daripada saya. Sah dilewati. Kalau dalam tasawuf paling senang dilewati. Kalau dalam dunia fikih nggak senang dilewati. Kalau ada murid lebih pintar, kadang-kadang guru sok tepuguh cabak ke bakaran jenggot. Tidak begitu.